dalam ilmu syariah. Saat ini juga beliau aktif sebagai penceramah serta pengasuh pesantren. Adapun yang akan menjadi imam atau bertindak selaku imam tarawih pada malam hari ini Ustadz Miftahur Rahmat Isyani Esos. Saat ini beliau telah menyelesaikan pendidikan di PT IKI dan sedang proses penyelesaian S2 di UIN Fakultas Dakwah Jakarta. Demikian informasi yang kami sampaikan. Dalam tema ceramah malam hari ini adalah puasa membangun akhlakul karimah. Kepada jamaah dan Ustadz kami ucapkan barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nur Setia Asih Tambun yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam ke-11 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan setelah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat besar terhadap kita semuanya. Berarti Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya karena masih diberi umur untuk menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, agar kita melipat gandakan amal perbuatan kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, izin kami menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini satu tema, yaitu puasa membentuk akhlak karimah. Saya kutip dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 133 hingga 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wahai orang-orang beriman, bersegeralah menggapai ampunan Allah, yaitu pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Sejak awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, akan membebaskan kita dari api neraka sejak awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan. Maka kalau kita kepingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini yang tepat. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannah, dan surganya, pintu-pintu surga dibuka. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Ya saat ini. Kalau ingin menggapai surga bulan Ramadan. Jannah arduhas samawati wal ard. Surga ini seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Uiddat disediakan berarti surga sudah ada. Tinggal menunggu kedatangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Untuk orang-orang bertakwa, justru kita berpuasa ini tujuannya menggapai ketakwaan, dan ketakwaan itu mengantarkan kita kepada surganya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
supaya kalian bertakwa. Surga uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Kemudian pada ayat Ali Imran 134 Allah melanjutkan dengan menyebutkan 4 sifat. 4 sifat orang bertakwa yang semuanya adalah akhlak karimah. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Akhlak karimah yang paling mulia menurut Al-Quran, menurut surat Ali Imran 134 adalah menginfakkan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Bulan Ramadan adalah bulan infak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan paling dermawan lagi kalau fi Ramadan. Ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam tiap malam fayudarisul Quran untuk tadarus Al-Quran. Jadi orang itu akan bertambah dermawan, bertambah baik, bertambah infaknya dengan 2 sebab. Ketemu dengan orang-orang soleh dalam hal ini Jibril. Kedua, ketemu dengan Al-Quran. Kalau ketemu dengan 2 ini, maka infaknya bertambah, kebaikannya bertambah. Bahkan dalam hadis ini disebutkan ya ajwadu minarrih al-mursalah. Lebih baik kebaikannya, lebih umum, lebih merata dibanding dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Kalau kita dalam keadaan panas, kemudian datang angin yang sejuk, tentunya kita gembira. Begitulah yang dirasakan masyarakat di sekitar Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan. Mereka bergembira karena mendapatkan kebaikan, kedermawanan dari Rasulullah SAW. Alladzina yunfikuna fis sarra. Infak ini bukan sekedar ketika seseorang punya uang, fis sarra. Memang rata-rata orang yang infak itu orang yang punya uang. Tetapi dalam ayat ini infak pun dalam keadaan sempit juga berjalan. Fis-sarra'i wad-dharra. Fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit pun tetap berinfak pada bulan Ramadan. Karena dengan berinfak pada bulan Ramadan, insya Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Bahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, terutama kaum Ansar, itu tidak kaya-kaya banget. Tetapi ketika kedatangan para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tidak membawa apa-apa. Mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan bisnis mereka, pindah berhijrah ke Madinah untuk menolong Rasulullah SAW, untuk membela Rasulullah SAW. Maka orang-orang Ansar menerimanya dengan baik. Walladzina taba'ud dar wal imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar yang punya rumah, yang punya tempat, mencintai para muhajirin. Ini akhlak karimah, mencintai para pendatang, mencintai sesama muslim yang membutuhkan, apalagi itu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka memberikan sesuatu yang mereka sendiri butuh. Bahkan ada sebagian orang Ansar yang mestinya makanannya untuk makan malam dia, tetapi mereka menahan lapar dan diberikan makanannya kepada para muhajirin. Namanya ithar, ya, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Infak yang paling tinggi derajatnya, ya, makanya fis sarra wad-dharra, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra. Pada hadirin rahimakumullah, infak tidak mesti dengan uang. Sedekah, ya, sedekah itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga. Kalau dalam bahasa hadisnya itu idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salas. Jika anak Adam mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3. 3 ini bisa dihitung dengan infak. Pertama, orang yang punya uang, maka infaknya dengan harta. Shadaqatun jariyah, itu dengan uang.
membangun masjid, bangun sekolah, memberikan beasiswa kepada para santriwati santri ya yang menghafal Al-Qur'an dan seterusnya, memelihara anak yatim itu dengan infak. Ya. Pertama dengan infak, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi atau ilmin yuntafa'u, dengan ilmu. Kalau enggak punya uang, minimal membantunya, infaknya dengan mengajar. Jadi yang pertama adalah infak, namanya nyumbang. Yang kedua namanya mulang, yaitu mengajarkan ilmunya kepada orang lain, itu juga infak. Yang ketiga apa? Waladun sholihun yad'ulah. Sebagian ulama mengatakan khidmat, anak berkhidmat kepada orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya. Dia enggak punya harta, enggak punya ilmu, tapi mendoakan. Orang menyebutnya membantu dengan tenaga dan doa, menyebutnya dengan rewang, membantu. Jangan sampai kita yang ada di sini ya itu lepas dari salah satu tiga ini. Kalau punya uang nyumbang, kalau punya ilmu mulang, mengajar. Kalau nggak punya uang, nggak punya ilmu, minimal menyumbang dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa. Itu masuk dalam kategori infak. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ini pertama, akhlak pertama. Akhlak kedua adalah wal kadhimina al ghaidha. Puasa itu mengajarkan kita untuk menahan diri. Namanya saja asyam. Saum itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Menahan diri bukan sekedar menahan diri dari dahaga dan lapar, tetapi menahan diri untuk tidak marah. Wal kadhimina al ghaidha. Tidak marah. Walaupun didolimi, walaupun dicaci maki orang, dia tidak marah. Bahkan diajak tengkar, dia katakan maaf, saya nggak bisa tengkar sekarang. Karena apa? Saya sedang puasa. Kalau ingin tengkar, habis maghrib setelah makan. Nggak boleh juga. Karena dalam hari kita berbuka, kemudian kita sholat taraweh, kemudian tadarus, nggak ada waktu untuk bertengkar dengan orang lain, baik siang maupun malam. Bukan berarti malam boleh tengkar. Selama bulan Ramadan dia tidak tengkar, tidak melayani orang berdebat kusir, tidak melayani orang mau berkelahi, enggak. Inni shaim. Kata Rasulullah, hendaknya dia mengatakan inni shaim, saya sedang puasa, menahan diri, menahan amarah. Pada hari rahimakumullah, orang yang sering emosi, sering marah, itu sering terkena namanya darah tinggi. Karena emosi, ya, luapan emosinya diluapkan. Bahkan di dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa keterangan para ulama, maksud menahan marah itu bukan dia mau marah dengan atasannya, nggak bisa, kemudian nggak berani, bukan itu. Maksud menahan marah itu dia atasan, dia pimpinan, tetapi kemudian ada bawahannya yang berbuat salah, bisa aja dia memecat, bisa aja dia PHK, bisa saja dilaporkan, ya. Tetapi dia nahan, sabar terhadap anak buahnya. Kalau bapak sabar terhadap perilaku anaknya, suami sabar terhadap perilaku istrinya. Jadi maksud menahan marah itu menahan marah dari orang atasan ke bawahan. Dia bisa marah, tapi dia tahan. Itu namanya wal kadhimina al ghaidha. Jadi pada hari rahimakumullah, berinfak dan menahan marah ternyata bukan hanya akhlak karimah, tetapi itu menyebabkan orang menjadi lebih sehat. Pada hari rahimakumullah, kalau kita bicara infak, banyak orang sakit, sakitnya sudah akut. Ya, kalau dioperasi mungkin membutuhkan puluhan juta, ratusan juta. Dengan dia berinfak di jalan Allah, insya Allah penyakitnya sembuh. Salah satunya adalah ada seorang perempuan yang gagal ginjal. Ya. Kemudian beliau kepingin membeli ginjal dari orang lain. Ternyata yang menawarkan ginjal itu adalah orang kampung. Ketika dibayar sekitar 100 juta untuk beli ginjal, cangkok ginjal, ternyata orang kampung itu tidak berani untuk diambil ginjalnya. Dia menangis-nangis karena takut diambil ginjalnya, dan dia memohon kepada ibu yang memberikan itu supaya diikhlaskan 100 juta itu.
karena dia banyak utang, dia terlilit, di PHK suaminya dan seterusnya. Kemudian ibu itu mengatakan, ya sudah kalau begitu saya ikhlaskan 100 juta mumpung bulan Ramadan. Akhirnya diikhlaskan 100 juta, dibawa ibu dari kampung itu yang terlilit utang, ya rumahnya digusur, yang tanahnya dirampas. Ya. Itu akhirnya apa? Beberapa bulan kemudian dia datang ke dokter memeriksakan kembali ginjal yang gagal. Ternyata dokter mengatakan ginjal ibu sudah sembuh. Tidak perlu operasi, tidak perlu cangkok ginjal, cukup berinfak kepada orang lain seharga 100 juta. Subhanallah. Jadi infak itu selain membahagiakan diri sendiri, karena orang berinfak itu pasti bahagia hatinya, dan membahagiakan orang lain. Itu akhlak karimah. Begitu juga orang yang sering menahan marah, insya Allah itu akan sehat, terbebas dari penyakit, darah tinggi dan seterusnya. Ya, maka tahan emosi, kendalikan hati. Puasa itu mengendalikan diri, mengendalikan hati. Bahkan kedokteran Tiongkok kuno mengatakan kesehatan itu letaknya di pengendalian hati. Kalau hatinya bisa dikendalikan, insya Allah akan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Karena menurut para dokter, penyakit fisik itu berasal 60%, bahkan 70% dari penyakit hati. Maka kalau hati kita bersih, kita sering berinfak, kita sering menahan marah, insya Allah akan banyak menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, para hadirin rahimakumullah, dalam ayat disebutkan wal afina anin nas. Setelah dia menahan amarah, maka orang ini mudah memaafkan kepada orang yang mendolimi dirinya, yang mengolok-olok dirinya, yang membuli dirinya, bahkan mungkin mencoba untuk membunuhnya, tapi dia maafkan. Pemaaf ada sifat yang paling baik. Bahkan disebutkan para ulama, surga ada 8 pintu. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa namanya royan, ada pintu haji, ada pintu taubat, ada pintu maghfirah, pintu orang yang memaafkan dan orang yang menahan diri. Dan ada pintu yang dimasuki hanya 70.000 orang tanpa hisab. Ada 8. Kalau neraka hanya ada 7. Hadirin rahimakumullah. Karena itu orang yang mampu menahan marah dan mudah memaafkan akan masuk khusus pintu orang-orang yang memaafkan. Orang memaafkan itu baik, Pak. Bahkan dijamin surga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya berkumpul di tepi jalan berkumpul, tiba-tiba beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, mau enggak saya tunjukkan ada orang calon penghuni surga?" Siapa itu? Itu yang lagi berjalan. Ada orang enggak dikenal, dia bukan tokoh masyarakat, dia bukan ustadz, dia bukan pemimpin politik, orang kampung biasa. Ya, orang para sahabat banyak enggak kenal dengan dia, tapi Rasulullah mengatakan dia ahli surga. Maka salah satu sahabat penasaran, apa kelebihan dia? Ini orang enggak terkenal, bukan tokoh. Ya, kok dijamin masuk surga? Maka dia datangi orang itu. Dia menginap di rumah itu 3 hari 3 malam untuk menyelidiki apa rahasia dia jadi ahli surga. Ternyata ketika ba'dal maghrib, ba'dal subuh, baca Al-Qur'annya enggak banyak-banyak. Ya, mungkin juga ibadah-ibadah sunnahnya biasa, enggak ada yang istimewa sebagaimana orang-orang lain. Mungkin qiyamul lailnya juga dikit. Apa gerangan? Dia penasaran, tidak menemukan sifat yang berlebihan dalam dirinya. Kemudian dia bertanya, "Wahai fulan, sebenarnya apa sih kelebihan Anda sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anda ahli surga?" Maka orang itu membuka kartunya, rahasianya. "Begini sahabatku, memang saya bukan ahli puasa, memang saya bukan ahli membaca Al-Quran, memang saya bukan ahli qiyamul lail, ya, tetapi saya punya satu kebiasaan, yaitu apa?
sebelum tidur saya sudah memaafkan seluruh orang yang berbuat jahat kepada saya maafkan. Saya tidak ada dendam kepada siapapun juga dari umat Islam. Saya maafkan. Saya tidak ada dendam, tidak ada benci kepada siapapun juga, termasuk orang yang berbuat jahat sama dia. Hatinya bersih para hadirin. Dan nanti pada hari kiamat itu ada namanya pintu atau ruangan mediasi. Sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga pada hadirin rahimakumullah itu ada orang mediasi. Makanya ketika ada orang mediasi itu orang-orang yang masih punya dendam, maka itu dikumpulkan di situ untuk saling minta maaf. Daripada nanti kita sebelum masuk surga ke mediasi dulu, mendingan langsung masuk surga sekalian karena memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Termasuk inilah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa beliau dipilih jadi raja, jadi orang yang sukses, jadi pembesar? Karena beliau memaafkan saudara-saudaranya yang ingin membunuh dia maafkan. La tasriba alaikumul yaum. 3 inilah sifat akhlak yang baik dari ibadah puasa kepada orang lain. Yang terakhir adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu faqisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Kemudian ketika dia berbuat dosa, berbuat jahat, maka kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah bulan istighfar. Bulan istighfar, maka di akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah. Kami ini banyak dosanya, banyak kejahatannya, banyak maksiatnya ya Allah. Pada bulan Ramadan ini, pada Lailatul Qadar ini, kami mohon ampun supaya dibersihkan dosa-dosa kita. Dan barang siapa pada bulan Ramadan sudah selesai bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya dan berikan kepada kita akhlak karimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.